Baik, dari tempat yang pertama, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDK Bancang, yang saya hormati Bapak Ibu, guru, rekan sejawat, komunitas belajar SDK Bancang yang sudah kita jalankan selama ini. Saya merupakan utusan dari SDK Bancang kemarin untuk mengikuti kegiatan PKG PJOK atau penguatan kompetensi guru PJOK dari SDK Bancang. Sudah saya jalankan kemarin kurang lebih 1 minggu, yaitu di Kecamatan Rute, dan puji Tuhan saya sudah melakukan dan sudah melaksanakan kemarin dengan baik. Untuk tidak memperpanjang waktu, saya minta kesediaan dari Ibu Mei untuk mengantar kita ke dalam doa. Kepada Ibu saya persilakan. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Amin. Kiranya presentasi yang dilakukan engkau selalu menuntun hati dan pikirannya agar dia bisa mengikuti presentasinya dengan baik. Padamu ya Tuhan, kami hatikan kepadamu dengan kebenaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Baik, terima kasih Ibu Mei telah mengantar kita dalam doa. Baik, yang berikut saya akan memaparkan materi berkaitan dengan rencana tindak lanjut, di mana dalam materi ini tercantum bahwa dalam sebuah komponen pasti ada penjelasan. Pertama, komponen terkait dengan judul dari program apa yang saya bawakan pada saat ini. Yang pertama, judul dari kegiatan yang saya bawakan saat ini yaitu sehat jasmani, sehat pikiran melalui permainan lingkaran atau cekatinding untuk melestarikan budaya tradisional masa kini. Yang kedua, latar belakang. Yang kedua, latar belakang. Permainan tradisional Indonesia saya sangat kaya akan nilai luhur dan manfaat tumbuh kembang anak. Namun seiring perkembangan zaman, permainan tradisional jarang dimainkan oleh anak-anak sekarang. Program saya ini bertujuan untuk menghidupkan kembali permainan tradisional dalam mengadaptasinya menjadi aktivitas olahraga yang menyenangkan dan bermanfaat bagi siswa. Yang kedua, tujuan dari permainan tradisional ini yang pertama melestarikan permainan tradisional Indonesia, menanamkan rasa cinta terhadap budaya bangsa. Yang kedua, meningkatkan aktivitas fisik dan kesehatan siswa. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan sosial seperti kerjasama, komunikasi, dan sportivitas. Yang keempat, memperkuat rasa keberagaman dan kekompakan antara siswa. Baik, selain untuk melestarikan budaya, permainan tradisional ini memberikan penguatan kepada siswa tentang bagaimana sikap sportivitas, sikap tanggung jawab dalam permainan tim. Kemudian yang ketiga, capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Yang pertama, capaian. Siswa-siswi minimal mengenal 3 permainan tradisional. Yang kedua, siswa mampu memainkan 2 permainan tradisional dengan benar dalam pembelajaran SEM atau Sport
education model. Siswa mampu menunjukkan sikap sportif dan menghargai perbedaan. Ya, di bagian capaian ini, di mana siswa diajak untuk memainkan kurang lebih tiga permainan tradisional. Kemudian mereka melaksanakannya dengan baik dalam bentuk permainan atau model permainan SEM atau Sport Education Model. Kemudian siswa bisa atau mampu untuk menghargai perbedaan sesama tim maupun lawan tim. Kemudian di bagian yang kedua, langkah-langkah. Siswa dapat menyebutkan nama, aturan, dan cara bermain tiga permainan tradisional tersebut. Kemudian siswa dapat mengikuti aturan permainan dan bekerjasama dengan teman dalam bermain. Siswa dapat menerima kemenangan dan kekalahan dengan lapang dada dan menghargai teman. Jadi selain untuk sebagai kebugaran tubuh, permainan tradisional itu sudah tanam nilai-nilai ataupun aturan-aturan di dalamnya, di mana aturan itu sebagai penguatan agar situasi permainan tidak keluar dari zona atau tidak keluar dari relnya, supaya mengikuti betul, supaya siswa mengikuti dengan saksama apa tujuan dan apa makna dari permainan tradisional itu. Kemudian yang ketiga, hasil yang diharapkan. Mengadakan kegiatan pelatihan bermain tradisional, membuat turnamen mini permainan tradisional, mengadakan diskusi tentang nilai yang terkandung di dalam permainan tradisional, memberikan penghargaan kepada siswa yang menunjukkan sikap sportif. Jadi dari hasil yang diharapkan, kita sebagai Bapak Ibu guru juga sama-sama sebentar atau sama-sama mengobservasi anak didik kita, siapa anak didik kita yang bisa menunjukkan sikap sportif, sikap rasa tanggung jawab, sikap rasa disiplin dalam permainan itu. Itu merupakan tugas dari kita semua sebagai Bapak Ibu guru, sebagai komunitas belajar yang telah kita jalankan. Kemudian struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Yang pertama, struktur program. Pertama, jenis program co-kurikuler. Jadi dalam co-kurikuler itu pasti ada tujuan atau pasti ada keinginan yang anak didik harus capai demi melancarkan atau demi mencapai kejuaraan. Yang kedua, skala program. Seluruh siswa kelas 4, 5, dan 6. Di mana kemarin itu saya mengambil siswa dari random. Kelas 6 gabung dengan kelas 5 dan gabung dengan kelas 4. Jadi tidak tersendiri, tidak per kelas ya. Random. Jadi satu tim itu dari kelas 6, kelas 5 dengan kelas 4. Kemudian masing-masing bekerja sama dalam tim. Begitu juga tim laki-lakinya. Tim laki-laki juga seperti itu. Dari kelas 5, kelas 4, dan kelas 6. Jadi di sini maka kenapa saya bagi begitu kemarin, supaya tidak ada rasa kemenangan di antara siswa yang lebih tinggi atau di siswa yang kelasnya lebih tinggi dibandingkan siswa yang kelas 3 dengan 4 dengan 5. Di sini semua perangkat sekolah itu harus terlibat, baik dari kelas 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi segala bentuk kegiatan itu siswa yang mengaplikasikannya, siswa yang menitik beratkan kegiatan ini, mulai dari penonton siswa kelas 1, 2, dan 3, kemudian kelas 5 sebagai panitianya, dan rolling. Ketika ada tim yang bertanding, rolling, tim yang tidak bertanding akan menjadi panitianya. Siapa yang pencatat skornya, siapa yang menjadi wasitnya. Kita sebagai Bapak Ibu guru, kita sebagai komunitas belajar hanya mengobservasi, hanya menikmati, hanya menonton, hanya memfasilitasi segala kegiatan atau segala aktivitas yang dilaksanakan oleh siswa itu. Kemudian yang kedua, mitra dalam Kombel. Tentunya yang pertama, Bapak Kepala Sekolah sebagai penasihat dan fasilitator dalam komunitas belajar. Yang kedua, guru PJK dan rekan sejabat berdiskusi bersama dan mengembangkan materi
penugasan diri dan evaluasi. Jadi selain saya sebagai guru PJK, saya minta juga ada masukan dari kita semua terkait dengan penguatan dan peningkatan berkaitan dengan turnamen atau kegiatan yang sedang berlangsung. Kemudian guru kelas berdiskusi bersama dalam mengembangkan konten untuk prestasi dalam komunitas belajar. Jadi kita diajak untuk mendokumentasi atau membuat video dalam kegiatan ini, di mana kita semua komunitas belajar, siswa-siswi kita juga harus terlibat di dalamnya. Kemudian berdiskusi bersama untuk memfasilitasi pembuatan karya dan pembuatan SEM. Jadi kita kemarin sudah berdiskusi bersama terkait dengan permainan apa yang akan dilakukan. Kemarin itu sudah kita diskusikan, yaitu permainan tradisional. Kemudian yang berikut, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Kelas atau sekolah atau asset based thinking. Yang pertama, dalam lembaga sekolah tentu yang pertama ada manusia, di mana di dalam sekolah itu terdiri dari bapak kepala sekolah, bapak ibu guru, dan siswa-siswi kita. Yang kedua fisik. Yang kedua fisik. Fisik ini berkaitan dengan sarpras kita, sarana dan prasarana. Di mana di dalam lembaga sekolah STK Bancang itu ada halaman sekolah yang luas sehingga siswa leluasa untuk melakukan permainan. Kemudian peralatan lainnya, peralatan pendukung lainnya seperti LCD. Kemarin saya sudah menayangkan bagaimana permainan tradisional. Kemudian sarana dan prasarana yang dapat dijangkau, yang dapat ditemukan oleh siswa, yang mudah ditemukan. Kemudian yang berikut, lingkungan. Di dalam lingkungan kita itu pasti di tengah perkampungan, sehingga siswa mudah untuk mencari peralatan dalam permainan tradisional. Macam kita punya di sini ada lembaga PAUD, ada lembaga postu, kemudian masyarakat juga, sehingga siswa-siswi kita mudah untuk menemukan peralatan dalam permainan. Kemudian politik, ya di politik ini kemarin saya melibatkan kebijakan dari bapak kepala sekolah, kemudian kebijakan dari tenaga kesehatan atau medis, kemudian dan PAUD juga sebagai sama-sama mendukung, sama-sama mensupport anak-anak didik kita dalam pada saat bertanding, beserta bapak ketua komite sekolah. Kemudian finansial. Dari finansial ini tentunya kita adakan kegiatan itu dari dana BOS, ya, di mana seperti hadiah atau apa segala macam. Kemudian sosial, adanya aturan yang terikat yang di dalam sekolah yang harus siswa taati. Kemudian agama dan kebudayaan, jenis permainan tradisional daerah Sekatimi, di mana permainan ini itu berasal dari daerah kita sendiri, yaitu dari Manggarai. Kemudian rencana evaluasi. Yang pertama, observasi, mengamati antusiasme dan keterlibatan dan keaktifan siswa dalam kegiatan. Jadi kita sebagai bapak ibu guru sama-sama mengobservasi, sama-sama melihat siswa-siswi kita, anak didik kita dalam melakukan atau melaksanakan turnamen-turnamen yang akan dilaksanakan tersebut. Siapa yang keaktifannya tinggi, siapa yang mempunyai nilai-nilai disiplin, tanggung jawab yang tinggi, kita semua sebagai bapak ibu guru sebagai bahan observasi kita masing-masing. Kemudian rubrik penilaian oleh saya sendiri dan kita semua sebagai komunitas belajar. Kemudian refleksi siswa. Jadi siswa-siswi kita diminta untuk merefleksikan atau memberikan penilaian terhadap kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh mereka. Yang berikut, kemungkinan tantangan. Yang pertama, tantangan. Jadi beberapa permainan, memang permainan tradisional itu sangat banyak, tetapi banyak siswa-siswi kita itu yang tidak memainkan itu karena alasan tidak punya fasilitas.
tidak punya peralatan atau perlengkapan, sehingga siswa-siswi kita menyenangkan ketika permainan atau peralatan lengkap, sehingga segala situasi permainan itu dapat berjalan dengan lancar. Yang kedua, solusi. Bagaimana kita membuat peralatan permainan sederhana dari bahan-bahan yang mudah didapat, mengadakan lomba kreasi permainan tradisional dengan memodifikasi yang sesuai dengan zaman. Macam sebentar itu kita sama-sama menyaksikan bagaimana anak didik kita akan mengaplikasikan atau melangsungkan pelaksanaan permainan tradisional itu. Karena apa? Karena peralatan dan fasilitas lainnya itu mereka menjangkaunya dengan lebih mudah. Baik, jadi kurang lebih seperti itu. Dari ke-8 item tadi saya sudah memaparkan satu persatu dan saya sudah menjelaskan satu persatu. Saya minta Bapak Ibu Guru sama-sama untuk memberikan masukan, untuk memberikan umpan balik terkait dengan pemaparan materi yang telah saya bahas tadi. Mari sama-sama kita sama-sama membahas, kita sama-sama berdiskusi sebagai komunitas belajar yang baik, sebagai komunitas belajar yang tekun, bagaimana kita sama-sama mendukung dan membangun lembaga kita ke depan. Mungkin itu saja dari pemaparan materi saya. Saya minta dari kesediaan Bapak Ibu Guru sama-sama untuk memberikan umpan balik terkait dengan materi ini. Itu saja, terima kasih. Semoga berjalan dengan lancar. Mari kita berdiskusi. Baik, terima kasih banyak untuk Pak Jimmy. Terima kasih banyak untuk Pak Jimmy yang sudah memaparkan rencana tindak lanjut terkait dengan tugas atau tagihan dari PMM terkait pengembangan kompetensi guru PJOK. Ya. Baik teman-teman sekalian, seperti yang kita ketahui bahwa ini adalah tugas pribadinya Pak Jimmy. Ya. Tetapi saya tekankan bahwa sekalipun ini untuk memenuhi tugasnya Pak Jimmy, pertama tentu dia butuh dukungan dari teman-teman sekalian. Ya. Terus yang kedua, sejauh ini untuk kebaikan kita bersama, terutama untuk anak-anak kita, kenapa kita tidak dukung? Ya, tentu saja kita harus dukung. Ini semua untuk kebaikan anak-anak kita. Dan saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Jimmy, terutama terkait dengan metode, dan kalau saya melihat rencana tindak lanjut ini sudah bagus, dia punya komponennya, itu nanti bisa diterapkan di mata pelajaran lain juga. Ya, bisa diterapkan di mata pelajaran lain, bukan hanya di PJOK. Baik, yang berikut saya hanya mau menanggapi beberapa hal. Pertama itu terkait dengan hasil yang diharapkan tadi. Jadi hasil yang diharapkan dari pemaparan rencana tindak lanjut ini tadi, yang pertama itu guru-guru mengobservasi, ya, mengobservasi siswa-siswi untuk melihat tingkat sportivitas dan juga tanggung jawab siswa. Berarti nanti setelah ini ada aksi yang dilakukan di luar ruangan, Pak Jimmy. Ya. Jadi nanti ada aksi yang dijalankan itu berarti berdasarkan metode SEM tadi kalau tidak salah, Sport Education Model. Ya, itu dia punya apa nanti. Mungkin yang perlu kita minta saja format observasi yang nanti seperti apa, itu perlu dijelaskan oleh Pak Jimmy supaya nanti teman-teman tidak salah mengisinya. Ya. Terus itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan dukungan finansial.
tadi di situ dipaparkan bahwa dukungan finansialnya itu berasal dari dana BOS. Saya juga sepakat dengan hal itu, bahwa dana BOS itu harus dialokasikan untuk kegiatan itu juga. Karena ini program baru kita tahu dan baru kita kenal juga. Nanti memang dalam rencana saya beberapa pekan ke depan kita akan mengadakan rapat penyusunan RKS tahun 2025, sehingga nanti perlu kita masukkan program itu. Nanti Pak Jimmy buatkan dia punya program anggaran yang dibutuhkan kira-kira seperti apa, supaya bisa dimasukkan dalam ratus dana BOS tahun 2025. Bukan hanya untuk PJK, termasuk juga agama. Kalau ada kegiatan itu nanti bisa disampaikan kira-kira kebutuhannya seperti apa, termasuk juga mata pelajaran yang lain. Begitu teman-teman. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga mungkin terkait teknis saja, hal teknis. Itu di penghentikan kata kepala sekolah itu jangan pakai H kepalanya. Kepala saja, sekolah yang pakai H. Ya betul ya. Jadi kira-kira dari saya seperti itu. Silakan teman-teman yang lain memberikan tanggapan terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Jimmy. Sekian dan terima kasih dari saya. Ya, terima kasih untuk waktu yang diberikan. Dari saya sangat mendukung sekali kegiatan yang dilaksanakan oleh Pak Jimmy. Dan ini juga membuat kita sebagai guru-guru lain juga membuka pikiran untuk mata pelajaran yang lain. Jadi bukan hanya untuk PJOK saja. Jadi ini bagus sekali kegiatan yang dilakukan oleh Pak Jimmy, karena kemarin dulu dia adakan simulasi dengan anak-anak di luar. Kami juga sangat menarik sekali. Kalau ini apa yang dilakukan oleh Pak Jimmy untuk lakukan seterusnya ke depan, berarti ini sangat bagus sekali. Karena ini juga sangat menarik bagi anak-anak, sehingga anak-anak nanti tidak akan malas datang sekolah. Karena ini salah satu cara juga untuk menarik, supaya menambah kesemangatan anak-anak itu untuk setiap hari selalu datang ke sekolah. Karena kalau saya melihat selama ini, selama pelaksanaan 2 hari yang saya lihat Pak Jimmy lakukan di luar dengan anak-anak sangat berani sekali, senang. Dan bahkan kami guru-guru juga membangkit semangat dan spirit yang bagus, sehingga anak-anak dengan Pak Jimmy yang lakukan ini juga tambah semangat. Jadi ini dari saya, apalagi saya menjelang pensiun, saya mengharapkan untuk ke depan coba semangat ini harus tingkatkan, bukan hanya untuk Pak Jimmy dan juga untuk semua guru. Jadi ini sangat bagus sekali, supaya lembaga kita ini akan hidup untuk seterusnya. Terima kasih. Mungkin lanjut saja. Baik, terima kasih waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Yang pertama, bahwa seperti apa yang dikatakan Bapak Pimpinan tadi, bahwa membutuhkan dukungan dan kerjasama antara rekan sejawat di satu lembaga. Dari saya pribadi, ketika Pak Jimmy tadi sudah melakukan pengimbasan tentang materi permainan tradisional, saya sangat mendukung. Tentunya untuk ke depan pastinya kita selalu kerjasama. Kenapa saya sangat tertarik dengan salah satu program ini, yaitu program permainan tradisional ini, di mana saya mengamati bahwa dengan adanya permainan tradisional itu membuat siswa itu meningkat dalam kerjasama suatu tim. Karena berdasarkan pengamatan kita, dengan kemajuannya teknologi ini, siswa cenderung melakukan permainan online secara mandiri, sehingga untuk mengembangkan karakter siswa dalam bekerja sama itu sangat menurun. Sehingga dengan adanya permainan tradisional ini yang diterapkan di suatu lembaga, membangkitkan kembali kerjasama antara siswa dengan siswa lain. Mungkin itu yang pertama. Yang kedua,
mungkin ini sebagai masukan saya secara pribadi, nanti mohon maaf Bapak Pimpinan, mungkin untuk ke depan nanti kita bikin jadwal secara terstruktur untuk mengadakan permainan tradisional ini di lembaga SDK Bansam. Walaupun 1 kali dalam sebulan, kita bikin jadwalnya nanti bersama-sama. Ini masukan dari saya kalau berkenan Bapak Pimpinan, mohon maaf. Karena jujur Bapak Pimpinan, waktu membuat aksi nyata dalam persyaratan PNM dulu itu saya sudah melakukan permainan tradisional, itu permainan lompat tali, kemudian permainan kelereng dengan main Cina itu dulu di kelas 4. Walaupun saya melakukannya di dalam ruangan, tetapi saya melihat antusias dari siswa itu sangat luar biasa. Kemudian dalam permainan tradisional ini membutuhkan kerjasama dalam suatu tim. Jadi dengan adanya pengimbasan materi ini lagi Pak Jimmy tadi sangat luar biasa dari saya, sehingga untuk kedepannya kita membutuhkan kerjasama saja. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Bapak Ibu, Bapak Pimpinan telah memberikan atau telah menyanggah terkait dengan materi yang sudah saya paparkan tadi. Sedikit saya petik dari apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, yaitu bahwa beliau sangat mendukung dan beliau juga sangat mensupport tentang kegiatan atau tentang permainan tradisional ini ke depan. Kemudian pertanyaan yang kedua, saya petik beberapa kata kunci dari jawaban atau pertanyaannya tadi, yaitu di mana dengan adanya permainan tradisional ini bisa memberikan dampak positif bagi anak didik kita, yaitu siswa-siswi kita sangat antusias, sangat rajin datang ke sekolah untuk menyaksikan atau menikmati permainan tradisional ini. Kemudian dari pertanyaan ketiga dari Pak Andi, juga terima kasih banyak, masukan yang sangat bagus, masukan yang sangat mendukung, bahwa sedikit saya petik tadi, yaitu dengan adanya permainan tradisional ini, siswa-siswi kita itu cenderung untuk bekerja sama dalam tim. Kemudian semoga harapannya untuk ke depan kita semua itu ada bikin jadwal yang terstruktur tentang permainan tradisional ini, supaya anak didik kita juga tidak terjerumus dalam game online atau permainan online yang notabene-nya dapat 90%-nya akan membawa dampak buruk atau dampak negatif bagi anak didik kita. Bagaimana cara kita sebagai komunitas belajar, sebagai Bapak Ibu guru hebat juga, untuk sama-sama mendukung dan untuk sama-sama menilai atau mengobservasi anak didik kita. Bagaimana cara dia menyambut, cara dia menjalankan permainan tradisional ini. Mungkin itu saja, mungkin ada masukan dari Bapak Ibu guru lain. Masukan atau mungkin ada koreksi terkait dengan materi yang sudah paparkan. Ada semua jawaban sudah ada, saya ketik di print, sudah ada di print out. Jawabannya sudah di situ. Jadi kembali kita lihat Bapak Ibu, tadi di situ ada SEM. Nah, supaya kita semua mengenal apa itu SEM. Tadi saya sudah print out secara sendiri bahwa SEM itu adalah atau kepanjangannya itu Sport Education Model, di mana model pembelajaran olahraga. Jadi bagaimana model-model supaya anak didik kita sangat antusias, supaya anak didik kita sangat senang dalam menjalankan ini. Kemudian model ini merupakan model pembelajaran PJOK yang melibatkan peserta didik dalam kegiatan olahraga yang sering diselenggarakan oleh masyarakat. Ya, makanya kemarin saya ambil permainan tradisional ini karena ada kaitannya dengan pembelajaran SEM, yaitu sering diselenggarakan atau sering dilakukan oleh masyarakat. Oke, mungkin ada masukan lain. Silakan. Baik, terima kasih. Karena materinya sudah selesai, tinggal ada masukan lagi ya dari rekan sejawat menyangkut bagaimana cara mengembangkan permainan tradisional ini untuk ke depan. Mohon maaf Bapak Pimpinan,
Jadi sedikit mungkin ini masukan dari saya untuk kita semua. Mungkin strateginya nanti seperti apa yang dilakukan oleh Pak Jimmy untuk memilih permainan tradisional. Kalau menurut dari saya pribadi, nanti untuk memilih permainan tradisional untuk kedepannya ini saya harapkan itu kita tawarkan kepada siswa-siswa kita. Jangan kita guru sebagai memilih permainan tradisional tersebut. Jadi kita tawarkan bahwa permainan tradisional apa yang sangat menarik menurut mereka. Jadi seperti tarik tambang itu, jadi tidak boleh kita sebagai guru yang menetapkan. Sehingga kita memilih permainan tradisional itu berdasarkan minat dari siswa itu sendiri. Mungkin seperti itu masukan dari saya. Karena saya melihat kemarin apa yang dilakukan oleh Pak Jimmy itu sangat luar biasa, di mana siswa itu sangat aktif, berantusias, kemudian berpartisipasi aktif juga dalam permainan tradisional itu. Sehingga untuk kedepannya mungkin kemarin itu yang ditetapkan permainan tradisional itu oleh Pak Jimmy sendiri. Jadi untuk ke depan kita tawarkan lagi permainan tradisional apa yang menurut siswa itu berdasarkan minatnya mereka. Mungkin itu masukan dari saya. Terima kasih banyak. Baik, mungkin ada masukan dari Bapak Ibu Guru. Sudah. Baik, terima kasih Pak Andi, masukan yang sangat bagus, sangat mendukung. Memang kemarin saya berdiskusi dengan beberapa anak didik kita tentang ini permainan tradisional. Katanya, Pak jangan satu Pak, harus dua. Pak jangan dua Pak, harus tiga. Oke, saya terima. Yang penting itu kemauan kalian, saya terima. Sebenarnya makanya di judul hanya satu. Lingkaran itu hanya satu di sini. Jadi kemarin itu mereka minta Pak, kalau satu Pak tidak terlalu ini, tidak terlalu bergembira kami. Makanya kalau bisa harus dua. Oke, kalau dua, permainan apa lagi yang permainan tradisional apa lagi yang kalian ketahui? Oh ini Pak. Makanya kemarin atau sebentar kita sama-sama menyaksikan. Pertama itu lingkaran sudah dinding, yang kedua ada gawasin, yang ketiga tarik tambang. Dari ketiga ini mereka sendiri yang menentukan kemarin. Sehingga sebentar setelah ini sama-sama kita menyaksikan di luar bagaimana aturan atau bagaimana caranya, sebentar kita sama-sama menyaksikan. Baik, mungkin itu saja pemaparan materi untuk hari ini. Mungkin ada masukan dari teman-teman yang lain. Baik, terima kasih untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Andi tadi terkait dengan permainan tradisional. Saya kira teman-teman itu bisa memadukannya dalam pelajaran SBK. Di SBK itu silakan disesuaikan, karena tidak harus permainan-permainan yang dari Jawa yang kita buat. Kita tidak harus ikut buku. Itu bisa direkayasa, bisa disesuaikan dengan kita punya budaya di sini. Kalau ada materi-materi tentang permainan, itu teman-teman bisa selipkan di situ. Karena saya pikir Pak Andi, kalau kita buat secara terjadwal setiap minggu itu nanti akan susah. Karena habis nanti permainannya. Ya. Beda kalau di dalam pembelajaran itu kita selipkan permainan itu, ataupun kalau ada momen-momen tertentu, misalnya di Hari Guru ini nanti dalam rangka memeriahkan Hari Guru, kegiatan pra Hari Guru itu sendiri, sebelum pelaksanaan Hari Guru itu bisa dipentaskan permainan-permainan itu. Ya, bisa. Itu saya kira itu sudah dimasukkan di dalam kita punya program mengenai apa pandirah di kurikulumnya itu. Terus ada juga kaitannya dengan P5 itu bisa dibuatkan program-program itu hari Sabtu minggu jam pertama itu bisa dilatih untuk permainan itu.
atau yang polibakti. Jadi saya kira seperti itu Pak Nih. Nanti tetap dibuatkan apa programnya. Baik, itu sedikit terkait itu. Mungkin ada dari teman-teman yang lain. Mangga silakan lanjut Pak Ji. Baik, terima kasih waktu dan kesempatan diberikan. Saya hanya mau memberikan masukan saja berdasarkan judul tadi, Sehat Jasmani, Sehat Pikiran. Alangkah baiknya Pak Jimmy, jangan hanya satu sejak permainan, karena di capaian tujuan langkah-langkahnya itu ada siswa minimal mengenal 3 permainan tradisional. Langkah baiknya di judulnya juga harus dituliskan juga dengan permainan seperti dengan apa yang lainnya yang dua itu. Dan yang kedua itu siswa mampu memainkan 2 permainan, sementara mereka terapkan itu 3 permainan. Baik Pak Jibi, itu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih masukannya dari Wita. Memang saya juga tadi sendiri mau seperti itu. Syukur saya hampir lupa juga. Syukur Wita memberikan masukan terkait itu. Seharusnya di judulnya saja hanya permainan tradisional, ini tidak bisa cantumkan. Nah, kalau ini cantumkan, kenapa duanya tidak dicantumkan? Harus cantum semua. Oke, saya terima. Dan seharusnya seperti itu. Setelah permainan tradisional, habis itu pertama lingkaran, galasin dengan tarik tambang. Seharusnya seperti itu di judulnya. Terus lanjut untuk melestarikan budaya tradisional masa kini. Jadi, terima kasih. Masukan yang sangat bagus Ibu. Terima kasih. Dan tadi saya lupa Pak Pimpinan bahwa turnamen ini itu dalam rangka, sebenarnya saya buat dalam rangka menyambut Hari Pendidikan Guru Republik Indonesia yang ke-79. Tadi saya sudah ketika susunan acaranya dalam rangka menyambut Hari Pendidikan Guru Republik Indonesia. Dan sebentar kita sama-sama menyaksikan di luar. Jadi mungkin ada masukan lagi? Oke, kalau tidak ada, setelah ini sebentar saya mengajak Bapak Ibu untuk sama-sama menyaksikan di luar, karena sebentar lagi penerapan pembelajaran dan permainan tradisional ini akan segera dimulai. Mungkin itu saja pemaparan materinya. Untuk doa penutup saya berikan kepada Ibu, saya persilakan. Baik, sebelum berdoa, asa apa tadi? Hadiah yang saya diskusi. Hasilnya dibagi jaga. Hadiahnya itu dibagikan pada hari Selasa. Hari Selasa, berarti hari Selasa kita mau tidak ada upacara, ya? Pada cacat. Dari rencana kegiatannya, Ibu, kita sudah sepakat hari Selasa itu 2 hari, hari ini sama besok. Kalau hari ini tidak mencapai semua, besok lanjut.